Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hana Nurjanah, mahasiswa S1 Program Studi Akuntansi Angkatan 2023 kelas Akuntansi B. Untuk memenuhi penilaian dari tugas teori ekonomi, maka izinkan saya sedikit menjelaskan mengenai persaingan monopoli. Berbicara persaingan dan monopoli, sudah pasti keduanya berhubungan dengan bisnis. Maka dari itu, moto saya dalam berbisnis ialah continuous improvement is better than delayed perfection. Mari kita masuk ke pembahasan. Lalu, apa sih persaingan monopoli itu? Persaingan dan monopoli adalah dua konsep yang penting dalam ekonomi, di mana keduanya memiliki dampak yang signifikan terhadap pasar dan konsumen. Karena keduanya memiliki konsep yang penting, maka mari kita bahas satu persatu. Apa sih persaingan itu? Persaingan adalah situasi di mana dua maupun lebih perusahaan atau konsumen berkompetisi mendapatkan pelanggan, pangsa pasar, dan juga keuntungan. Hal tersebut mendorong inovasi, efisiensi, dan juga kualitas produk yang lebih baik bagi konsumen. Contoh sederhana dari persaingan ialah pasar tradisional, di mana dalam satu pasar tradisional pasti terdapat beberapa orang yang menjual produk yang sama. Nah, itu termasuk dalam persaingan ya, teman-teman. Persaingan sendiri terbagi menjadi 3 ya, teman-teman. Ada persaingan sempurna, persaingan tidak sempurna, juga persaingan monopolistik. Ciri dari persaingan sempurna ialah terdapat banyak penjual dan pembeli, produk yang dijual adalah produk homogen, juga informasi yang diberikan cukup transparan. Lalu, seperti apa sih produk homogen itu? Produk homogen adalah produk yang memiliki karakteristik yang sama atau sangat mirip di antara produsen-produsennya. Contoh dari produk homogen ialah komoditas seperti gandum, jagung, dan minyak mentah, di mana produk-produk tersebut tidak memiliki perbedaan kualitas yang signifikan di antara produsen-produsennya. Sedangkan ciri dari persaingan tidak sempurna adalah terdapat sedikit penjual, produk yang dijual adalah produk-produk heterogen, juga informasi yang diberikan tidak sepenuhnya transparan. Sedangkan produk heterogen sendiri ialah produk yang memiliki karakteristik yang berbeda di antara para produsen, baik dari segi kualitas, merek, desain, maupun fitur-fitur lainnya. Contoh dari barang heterogen ialah pakaian, kendaraan, alat elektronik, di mana barang-barang tersebut memiliki kualitas dan juga merek yang berbeda. Dan yang terakhir, ciri dari persaingan monopolistik ialah terdapat banyak penjual dengan produk yang sedikit berbeda, namun masih ada substitusi antara produknya. Kita bahas mengenai karakteristik persaingan. Yang pertama ada perusahaan pengambil harga, di mana dalam sebuah pasar, perusahaan tidak dapat menentukan harga. Maksudnya ialah satu perusahaan tidak bisa menentukan harga dari perusahaan-perusahaan lainnya, atau setiap perusahaan pasti memiliki harga yang berbeda. Yang kedua, ada perusahaan mudah keluar maupun maksud. Maksudnya adalah penjual dapat dengan mudah masuk maupun keluar dari industri tersebut. Yang ketiga, menghasilkan barang yang serupa, di mana barang yang dihasilkan sangat mirip atau serupa. Barang seperti itu dinamakan dengan istilah barang identikal atau homogeneous. Ciri yang keempat ialah terdapat banyak perusahaan di pasar, di mana perusahaan tidak memiliki kekuasaan untuk mengubah harga. Sifat ini meliputi 2 aspek, yaitu jumlah perusahaan yang sangat banyak, juga perusahaannya relatif kecil. Dan yang kelima, pembeli tahu tentang pasar, di mana para pelaku ekonomi, baik produsen maupun konsumen, memiliki pengetahuan sempurna tentang produk dan harga barang yang dijual. Nah, itu tadi karakteristik dari persaingan ya, teman-teman. Selanjutnya yang akan kita bahas ialah jenis-jenis persaingan. Persaingan sendiri memiliki beberapa jenis loh. Di antaranya ialah persaingan harga, persaingan kualitas, persaingan iklan, dan persaingan inovasi. Persaingan harga adalah persaingan antar penjual untuk menarik konsumen dengan cara menawarkan satu produk dengan harga yang lebih rendah dari penjual lainnya. Persaingan kualitas adalah
persaingan antara perusahaan maupun penjual yang menawarkan produk dengan kualitas yang lebih baik. Kan persaingan iklan adalah kegiatan promosi yang bertujuan untuk menjual produk maupun jasa kepada khalayak sasaran, di mana para perusahaan bersaing mempromosikan produk mereka secara efektif. Dan persaingan inovasi adalah perusahaan yang bersaing untuk mengembangkan produk baru yang lebih baik. Nah, itu tadi sedikit pembahasan mengenai persaingan. Selanjutnya kita bahas mengenai monopoli. Apa sih monopoli itu? Monopoli adalah situasi di mana hanya terdapat satu perusahaan dalam satu pasar, sehingga perusahaan tersebut menjadi penentu harga juga output. Hal ini menimbulkan efisiensi yang rendah, juga harga yang lebih tinggi bagi para konsumen. Salah satu contoh perusahaan monopoli yang ada di Indonesia adalah Pertamina. Nah, teman-teman, pasar monopoli sendiri memiliki ciri-ciri yang membedakannya dari pasar persaingan. Yang pertama ialah satu penjual, di mana hanya ada satu produsen dalam satu pasar, sehingga barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh pasar monopoli tidak dapat dibeli di tempat lain. Ciri yang kedua ialah penentu harga. Karena hanya ada satu produsen dalam satu pasar, sehingga monopolis memiliki kekuasaan untuk menentukan harga jual produknya. Yang ketiga adalah kontrol produksi, di mana monopolis memegang kendali untuk menentukan berapa banyak sih jumlah barang yang akan ia produksi. Dan yang keempat ada hambatan masuk, di mana terdapat hambatan bagi pesaing baru untuk masuk ke dalam pasar. Dan tidak semua perusahaan bisa masuk dalam pasar tersebut loh teman-teman. Nah, terakhir yang akan kita bahas mengenai dampak-dampak persaingan monopoli. Persaingan monopoli memiliki beberapa dampak, diantaranya membuat konsumen tidak memiliki pilihan. Persaingan monopoli membuat konsumen tidak memiliki pilihan untuk memilih produk sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Jika penawaran dikuasai oleh satu produsen, maka mau tidak mau konsumen tidak memiliki pilihan lain. Selain itu, pasar monopoli juga menghambat inovasi dan teknologi. Dalam keadaan tidak ada pesaing, produsen lantas tidak memiliki motivasi yang besar untuk mencari dan mengembangkan teknologi dan juga proses produksi baru. Nah, teman-teman, salah satu studi kasus yang terkenal yang berkaitan dengan persaingan monopoli adalah kasus antitrust terhadap Microsoft pada tahun 2001. Pada tahun 2001, Departemen Kehakiman Amerika Serikat beserta 20 negara bagian menggugat Microsoft atas tuduhan monopoli dan praktik anti persaingan dalam industri perangkat lunak. Kasus ini berkaitan dengan klaim bahwa Microsoft menggunakan kekuasaan pasar yang dominan dalam sistem operasi Windows untuk mencegah persaingan yang adil dalam pasar perangkat lunak. Salah satu tindakan yang dituduhkan adalah praktik thing, di mana Microsoft memaksa produsen komputer untuk memasang perangkat lunak Internet Explorer bersamaan dengan Windows, menghambat persaingan dengan browser web lainnya. Selain itu, Microsoft juga dituduh melakukan praktik pemasaran kontrak, di mana itu merugikan pesaing juga konsumen. Studi kasus ini menjadi pelajaran penting bagi perusahaan-perusahaan besar untuk mematuhi aturan persaingan yang adil, juga memahami konsekuensi praktik monopoli dalam pasar. Menjaga persaingan yang sehat dan melindungi konsumen harus menjadi prioritas setiap perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Jadi, kesimpulannya ialah pemahaman yang baik mengenai persaingan dan monopoli sangat penting bagi pemerintah, pelaku bisnis, juga konsumen. Karena dengan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat mendorong iklim kompetisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai persaingan monopoli. Jika ada koreksi, tolong diisi di kolom komentar ya. Thank you for watching and bye-bye!